Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Anita dengan NPM 2012 011 009 dari mata kuliah Etika Profesi Hukum dosen Ibu Rilda Murniati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir etika profesi saya yang berjudulkan Etika Profesi Guru di tengah maraknya kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru di lingkungan pendidikan. Berbicara mengenai kode etik profesi guru merupakan norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya. Di Indonesia, pengimplementasian kode etik profesi guru masih sangat minim. Masih banyak guru yang melakukan pelanggaran pada kode etik berupa kekerasan bahkan pelecehan pada siswanya. Kasus kekerasan dan pelecehan dalam dunia pendidikan sudah terjadi untuk kesekian kalinya, di mana kasus-kasus tersebut dapat dikatakan menyimpang dari kode etik profesi sebagai seorang guru. Dari latar belakang yang saya ambil, maka saya merumuskan rumusan masalah yang satu, bentuk pelanggaran serta sanksi yang diberikan pada pelaku pelecehan. Yang kedua, apa upaya sekolah dalam mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan di lingkungan sekolahnya. Yang pertama ada bentuk pelanggaran. Guru yang sejatinya merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada muridnya agar menjadi generasi penerus yang mampu bersaing dan memiliki moral yang baik. Tapi pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya. Pelecehan ini dapat berbentuk ucapan, tulisan, simbol isyarat, bahkan tindakan seksual, di mana tindakan ini dilakukan secara sepihak oleh pelaku yang mengakibatkan penderitaan dan trauma pada korban. Sebagai contoh kasus yang saya ambil, yang pertama pada tanggal 9 Desember 2012 telah terjadi kasus pemerkosaan terhadap 13 santri oleh pimpinan Yayasan Pesantren di Bandung. Yang kedua, pada tanggal 7 September 2022 terdapat kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh guru agama SMP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan korban sebanyak 45 orang. Dari beberapa bentuk pelanggaran kode etik di atas, maka inilah beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku. Yang pertama, sanksi ringan. Sanksi ringan yang diberikan berupa di mana Dewan Kehormatan Guru melalui sekolah atau organisasi akan memberikan pembinaan pada guru yang melakukan pelanggaran tersebut. Yang kedua, ada sanksi sedang. Sanksi sedang yang diberikan pada umumnya tidak hanya berupa teguran secara lisan, melainkan pihak yang bersangkutan juga berpotensi dinonaktifkan sementara hingga diberikan teguran tertulis. Yang ketiga adalah sanksi berat. Sanksi berat ini diberikan pada umumnya berupa pemberhentian dengan tidak hormat serta dikeluarkan dari organisasi guru, bahkan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian, upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah agar tidak terjadinya pelecehan di lingkungan sekolahnya adalah yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman yang bisa melindungi setiap warganya dari setiap tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Yang kedua, memberikan pembelajaran seksual di mana siswa diberi pemahaman tentang seksual agar mereka memahami pentingnya menjaga diri dan mengenali batas-batas dalam berinteraksi dengan lawan jenis atau orang lain. Yang ketiga, meningkatkan keamanan lembaga pendidikan. Salah satunya dengan memasang CCTV di berbagai sudut sekolah. Yang keempat, seleksi guru atau dosen yang ketat. Pastikan sekolah melakukan wawancara atau tes khusus tentang pembelajaran seksual kepada setiap tenaga pendidik yang ingin melamar masuk di sekolahnya. Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih tingginya kasus pelecehan yang terjadi pada siswi sebagai korbannya menjadi cambuk di dunia pendidikan di Indonesia. Ini juga menjadi bukti bahwa lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar justru menjadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaannya direnggut dan dilanggar. Yang lebih parahnya, hal tersebut dilakukan oleh para tenaga pendidik yang seharusnya menjadi contoh bagi para muridnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.